Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sashimi, suara motivasi anak ekonomi. Nah, kali ini kita ditemani oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Kabinet Adiasta. Untuk podcast kali ini kita mempunyai tema terkait developing your team to boost productivity in pandemic era. Nah, jadi intinya bagaimana sih kita memproduktifkan diri kita dan tim kita di masa pandemi. Nah, kali ini berhubungan dengan narasumber Ketua Umum, kita bagaimana sih si Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah ini bisa produktif di masa pandemi. Nah, namun sebelum jauh ke sana, kita perlu tahu dulu nih, apa sih HMJ itu dan apa sih latar belakang pendirian Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah itu sendiri. Baik, terima kasih. Kita kembali mungkin di Sashimi ya, tadi suara motivasi anak ekonomi. Adapun apa sih latar belakang dari dibentuknya Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah ini? Sebetulnya HMJ ini adalah mitra kerja jurusan ekonomi syariah yang dimana sebagai lembaga tertinggi di jurusan yang mewadahi potensi dan kompetensi dari seluruh masyarakat ekonomi syariah itu sendiri ataupun jurusan itu sendiri. Jadi lebih umumnya ini adalah sebagai mitra kerja seperti itu ya. Nah, jadi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah itu merupakan mitra kerja daripada jurusan ekonomi syariah. Nah, lalu kita nih sebagai mahasiswa ekonomi syariah yang belum menjadi anggota HMJ, ingin masuk anggota HMJ, bagaimana sih caranya? Untuk menjadi anggota HMJ mudah ya. Yang pertama tentunya sebagai mahasiswa ekonomi syariah itu sendiri. Yang kedua ada syarat, yaitu syaratnya ini sudah pernah melaksanakan LKM. Apa itu LKM? Latihan kepemimpinan mahasiswa. Kalau dikenal di ekonomi syariah itu PAKEM ya, pelatihan kepemimpinan mahasiswa. Itu adalah salah satu syarat untuk menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah. Nah, di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah ini kita tahu ada beberapa bidang, dari mulai ofisio sampai bidang pengembangan pers. Nah, kira-kira apa saja sih struktural atau bidang-bidang yang ada di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah itu? Baik, kalau berbicara bidang di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah terdapat 8 bidang dan 1 ofisio. Kalau kita baca secara struktural, bidang yang pertama ini adalah PAO ya, pengembangan aparatur organisasi. Bidang yang kedua pengembangan intelektual. Yang ketiga ada kode etik atau kita kenal dengan kotik. Yang keempat ada pers ataupun kominfo. Yang kelima ada KPPM. Yang keenam ada olahraga. Yang ketujuh ada seni, dan yang terakhir ada KWU ya, ataupun kewirausahaan. Ada 8 bidang ya. Nah, dari 8 departemen tersebut, kira-kira apa sih yang menjadi job desk di tiap-tiap bidang? Oke, kalau berbicara job desk, kita kembali lagi ke struktur mungkin ya. Yang pertama ada ofisio, yang dimana terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan juga wakil bendahara umum untuk di HMJ Ekonomi Syariah. Adapun tugas ataupun job desk-nya yaitu sebagai penanggung jawab umum, penanggung jawab keseluruhan dalam kegiatan ataupun hal-hal yang dilaksanakan. Adapun job desk dari bidang-bidang, yang pertama PAO ya, kita tahu bahwa pengembangan aparatur organisasi yang dimana tugasnya ini mengelola karakter ataupun menjaga stabilitas dari anggota itu sendiri dan juga menjaga karakter sebagai mahasiswa ekonomi syariah. Adapun yang kedua pengembangan intelektual, yang dimana tujuannya ataupun job desk umum yaitu bagaimana mengasah kemampuan intelektual dari mahasiswa ekonomi syariah, mulai dari improvisasi minat bakat dan sebagainya, pelatihan tentang keilmuan yang dilaksanakan oleh bidang intelektual. Adapun bidang selanjutnya yaitu kode etik, yang dimana tugasnya ini membuat aturan, yang dimana aturan ini berlaku untuk HMJ Ekonomi Syariah itu sendiri dan juga untuk mahasiswa jurusan ekonomi syariah itu sendiri. Kita ambil contoh bahwa kami membudayakan ataupun membuat aturan yang dimana hari Rabu itu sama-sama kita menggunakan batik, itu yang dibuat aturan oleh kode etik. Adapun bidang yang selanjutnya yaitu bidang KPPM,
yang dimana kerjasama pengembangan dan pengabdian masyarakat, yang ini adalah bidang yang job desk-nya ini sosial. Jadi bagaimana kita tentang kesosialan, entah itu di internal ataupun eksternal. Contohnya di bencana alam, bakti desa dan sebagainya, yang dimana itu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh KPPM. Adapun bidang selanjutnya yaitu kewirausahaan, yang dimana kewirausahaan ini fokus ya bergerak di bidang pelatihan mahasiswa yang dimana berminat sekali dalam bidang kewirausahaan, entah itu pelatihan kewirausahaan dan juga industri halal. Adapun bidang selanjutnya yaitu olahraga, yang dimana olahraga ini adalah job desk secara umum, yaitu mempersiapkan dan juga melatih para orang-orang yang memang tertarik dengan olahraga. Dan alhamdulillah mungkin di XR ini ada tim khusus juga di olahraga untuk event-event yang memang tahunan ataupun dilaksanakan dari universitas. Adapun bidang selanjutnya yaitu bidang seni, yang dimana seni ini secara job desk lebih ke mengakomodir orang-orang yang memang tertarik terhadap seni gitu ya. Yang selanjutnya bidang pers, yaitu bidang yang sangat hari ini mungkin sangat luar biasa job desk-nya, yang dimana mencatat, melakukan editing, melakukan siaran dan sebagainya, itu adalah bidang pers dan kominfo gitu ya. Yang dimana bidang ini mengakomodir semua kegiatan yang memang ditampilkan di media gitu kan, ditampilkan di media sosial dan juga di YouTube dan sebagainya. Itulah job desk mungkin secara umum dari setiap bidang, seperti itu. Nah, selama pandemi ini kira-kira program kerja yang ada di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah ini terdampak gak sih Tung dengan adanya pandemi? Kalau berbicara terdampak, jelas terdampak. Bahkan hari ini mungkin kita tahu bahwa Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah ini merubah sistem, yang dimana jika dahulu program pelaksanaan kegiatan dari setiap program kerja ini dilaksanakan secara offline, dengan contoh kita ambil olahraga saja ya, yang dimana ketika melakukan latihan sama-sama kita ke lapangan melaksanakan latihan. Namun hari ini disiasati agar itu tetap terlaksana, yaitu dengan latihan mandiri di rumah masing-masing, mengirimkan video latihan dan mengirimnya di media sosial yang ada di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah. Diambil lagi contoh dari bidang pengembangan intelektual, yang dimana kalau dulu kita melaksanakan pelatihan pengembangan intelektual ini ataupun improvisasi minat bakat ini dilaksanakan secara offline, itu seminar terbuka ataupun seminar umum. Hari ini itu dilaksanakan secara daring, yang dimana tetap kehidmatan dan juga materi-materi yang dilaksanakan, materi-materi yang berbobot luar biasa tentang keintelektualan terkhusus dengan ekonomi syariah, seperti itu. Berarti program-program tetap berjalan sesuai dengan mestinya mungkin itu. Ya, untuk program tetap berjalan namun sistem yang dirubah. Nah, untuk proker apa saja sih yang tadinya offline menjadi online gitu tuh, selain olahraga kira-kira ada lagi gak tuh? Untuk program kerja yang tadinya offline ada satu yang paling bagus ya, ataupun yang memang terbaik, yaitu Pakem tadi, pelatihan kepemimpinan mahasiswa, yang dimana ini terusus kami mengadakan Pakem ini tingkat jurusan ya, yang dikelola oleh himpunan, yang dimana dulu program kerja ini adalah program kerja offline ya kalau keadaan kita baik-baik saja. Namun hari ini itu dilaksanakan secara online, karena kami rasa itu tetap penting sebagai bekal pertama untuk mahasiswa baru adalah pelatihan kepemimpinan mahasiswa, agar mahasiswa ini dipaham tentang kultur kampus, kultur jurusan dan sebagainya. Kami berikan jaket, kami berikan helm di pelatihan kepemimpinan mahasiswa jurusan itu. Seperti itu. Nah, dengan adanya kendala pandemi, adanya pembatasan sosial, mungkin Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah ketika melaksanakan program kerja tidak selalu ada di satu tempat mungkin ya tuh. Betul. Nah, bagaimana tuh teman-teman HMJ menghandle itu semua? Berbicara menghandle itu semua, kami mensiasati ataupun membuat strategi ya, yaitu strateginya di mana memang ada gitu mahasiswa ataupun dari anggota himpunan ini yang memang berdomisili di daerah Bandung ataupun dekat kampus, yang dimana kami kumpulkan yang memang berkeadaan sehat dengan protokol kesehatan juga. Dan untuk orang-orang ataupun anggota yang di luar Bandung, yaitu diberikan job desk, yang dimana job desk ini berbentuk job desk online gitu, seperti membuat pamflet dan sebagainya yang memang bisa dilaksanakan di mana saja. Jadi kami membagi job desk, mensiasati membagi job desk, yang dimana job desk online bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang memang tidak bisa ke kampus ataupun tidak bisa di area Bandung ya, di daerah Bandung gitu, seperti itu. Mungkin jadi kita menempatkan
job desk sesuai dengan kemampuannya. Ya, kemampuan dan juga lokasi ya. Nah, untuk kan tadi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Kabinet Adiasta itu dilantik pada tanggal 15 Desember ya tuh. Betul, 15 Desember. Sejauh ini apa sih perkembangan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah di Kabinet Adiasta ini? Berbicara perkembangan, saya berfokus gitu ya. Ini masuk ke visi misi umum saya yang dimana fokus utama saya yaitu ada tiga. Yang pertama adalah bagaimana menjadikan fondasi ya. Fondasi XR ini memang baru tumbuh 3 angkatan untuk himpunannya, maka kami membentuk memang fondasi yang kuat yaitu di mana kesolidan internal gitu ya. Tujuan kami kesolidan internal dulu. Yang kedua adalah memperkuat intelektual ataupun kemampuan dari mahasiswa ekonomi syariah. Dan yang ketiga adalah program untuk bagaimana mahasiswa ekonomi syariah ini mampu up keluar dan tidak hanya bergelut di internal saja. Adapun perkembangan khusus dari himpunan ini, alhamdulillah hari ini kami mendapatkan SDI ataupun sumber daya insani yang luar biasa di himpunan ini, anggota yang loyal, dan juga dapat terlaksananya program-program kerja dari setiap bidang ini tanpa kendala yang berarti. Mungkin kalau dibilang setiap program kerja yang memang dulu offline kita laksanakan secara online pun itu semua terlaksana dan tanpa kendala yang memang berarti. Itu mungkin pencapaian terbesar kami adalah terlaksananya program kerja yang memang hari ini sistemnya yang dirubah, dan itu kesiapan dari semua bidang ataupun semua anggota HMJ yang memang sama-sama bekerja sama seperti itu. Biasa sekali ya, meskipun ada pandemi yang berdampak sangat besar bagi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, namun Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah bisa tetap eksis dan produktif. Nah, berbicara produktif gitu, ada pertanyaan nih dari teman-teman HR, bagaimana tanggapan Ketum mengenai toxic productivity? Oh ya, baik. Berkaitan dengan toxic productivity ini suatu hal yang terbiasa hari ini ya, karena mungkin keadaan pandemi yang dimana kita melaksanakan kegiatan ataupun pekerjaan itu dari rumah, yang dimana ketika kita mengerjakan pekerjaan dari rumah ini ada waktu luang banyak gitu, dan dimana waktu luang ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dianggap produktif. Padahal hal tersebut agak keliru ya, ketika banyak sebagian orang yang memang terjebak dalam keadaan toxic productivity ini, yang dimana menganggap bahwa produktivitasnya ini sangat penting gitu, sehingga sampai melupakan istirahat, makan, dan juga olahraga. Kalau agar kita terhindar gitu ya dari kebiasaan ataupun toxic productivity ini, yang dimana hindari untuk menjadi orang yang terlalu ambisius ya. Ambisius di sini harus realitas. Jadi ketika kita ambisius harus dibarengi dengan realitas, apakah itu akan tercapai ataupun tidak. Karena kebanyakan orang yang terjebak dalam toxic productivity ini memiliki ambisius yang tinggi namun tidak realitas, yang dimana memiliki harapan terlalu tinggi sampai sehingga ingin tercapai harapan tersebut bahkan melupakan makan, melupakan istirahat dan olahraga. Mungkin agar kita terhindar ya sewajarnya saja, secukupnya saja, dan pahami bahwa tubuh ini butuh istirahat, tubuh ini perlu ketemu orang-orang yang kita sayangi, karena perlunya sehat mental gitu ya. Kesehatan mental itu perlu, kesehatan jiwa itu perlu, kesehatan fisik juga perlu. Jadi agar terhindar dari toxic productivity ini, kita harus tahu takaran, harus paham dengan tujuan kita dan juga apa yang ingin kita capai. Mungkin itu. Oke, mungkin untuk seseorang yang memiliki harapan besar, sah-sah saja mungkin. Ya, itu sah-sah saja. Tapi dalam memanage kesehatan dan diri itu sangat penting. Ya, sangat kesehatan hari ini di atas segala-segalanya. Nah, ada lagi nih tuh pertanyaan, bagaimana nih, kan nanti ada wacana kampus akan melaksanakan kegiatan offline khususnya bagi mahasiswa semester 3 angkatan 2020. Nah, bagaimana sih ketika teman-teman yang masuk offline ini menemukan shock kultur? Berbicara tentang shock kultur itu suatu hal yang wajar ya kalau kita berbicara mahasiswa internasional, karena biasanya shock kultur ini ketika kita keluar negara ataupun kuliah di beda negara gitu, yang dimana suhu, cuaca, dan sebagainya. Itu pun terjadi mungkin hari ini sesuai dengan SK Rektor ya, bahwasannya insya Allah tanggal 15 November ini akan dilaksanakan perkuliahan secara offline khusus untuk semester 3 ataupun angkatan 2020, yang dimana ini akan muncul shock kultur gitu ya. Kalau berbicara shock kultur ini ada beberapa tahapan yang
ada 4 tahapan yang saya ketahui. Yang pertama adalah timbulnya rasa bahagia ya. Timbulnya rasa bahagia, kenapa? Karena kita sudah diangan-angankan untuk berada di tempat tersebut. Jadi timbul rasa bahagia, dan rasa bahagia itu biasanya terlalu berlebihan. Jadi diekspresikannya terlalu berlebihan. Yang kedua adalah kaget dengan budaya lokal, kaget dengan makanannya, kaget juga dengan aksen ataupun logat bicaranya ya. Mungkin kalau kita tahu dari Jawa ataupun dari luar Jawa, yang dimana ketika masuk ke Bandung, ke Jawa Barat gitu, agak aneh dengan suhu, dengan budaya, dengan makanan dan sebagainya. Itu yang membuat shock kultur gitu. Yang ketiga adalah adaptasi, yang dimana adaptasi ini biasanya kita sudah mulai menerima keadaan adaptasi di daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah kita harus mampu beradaptasi ataupun mengimplementasikan diri kita hidup di daerah tersebut ataupun di lingkungan tersebut. Ada caranya, ada 3 cara bagaimana kita agar terhindar dari shock kultur ataupun kita seolah-olah tidak terdampak oleh shock kultur. Yang pertama adalah kita harus menambah wawasan terkait dengan wilayah tersebut ya, seperti kita dengan membaca buku ataupun bertanya kepada orang-orang yang memang pernah ada di wilayah tersebut, mungkin hari ini di kampus dan sebagainya. Yang kedua adalah adaptasi. Kita harus mulai beradaptasi dengan lingkungan yang ada, entah itu dari makanannya, suhu, entah itu dari budaya lokalnya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita harus tahu hal-hal terpenting yang ada di daerah tersebut. Contohnya hal terpenting di kampus itu kemahasiswaan ataupun masjid ataupun ruang kuliah dan sebagainya. Jadi kita harus mengetahui dulu informasi terkait tempat-tempat terpenting. Seperti di daerah kampus ini dekat dengan terminal, dekat dengan stasiun, dekat dengan penerbangan dan sebagainya. Itu harus kita ketahui terlebih dahulu agar kita terhindar dari shock culture. Mungkin seperti itu saja. Nah, itu mungkin teman-teman terkait produktivitas himpunan mahasiswa jurusan ekonomi syariah di masa pandemi. Nah, sedikit saya simpulkan, himpunan mahasiswa jurusan ekonomi syariah merupakan mitra kerja daripada jurusan ekonomi syariah, dan di dalamnya ada beberapa bidang, 8 bidang seperti officio, PAO, sampai pengembangan pers. Nah, tiap-tiap bidang memiliki job desk-nya masing-masing. Dan apakah himpunan mahasiswa jurusan ekonomi syariah itu terdampak pandemi? Tentunya sangat terdampak. Nah, lalu bagaimana solusinya? Yaitu dengan menempatkan kualitas atau menempatkan job desk pada kemampuan anggotanya masing-masing. Nah, lalu bagaimana pencapaian HMJ dari dilantik sampai sekarang? Itu pelaksananya program kerja dan menanamkan nilai-nilai profesionalitas terhadap anak-anak anggota pengurus himpunan mahasiswa jurusan ekonomi syariah. Dan selanjutnya bagaimana tanggapan tadi toksik produktivitas? Intinya seseorang boleh memiliki mimpi yang besar, tapi jangan lupa seseorang harus mementingkan kesehatan dirinya masing-masing. Lalu bagaimana menanggapi shock kultur? Intinya kita harus bisa beradaptasi dengan ciamik. Tipsnya ada 3. Yang pertama, kita tambah wawasan, memperbanyak interaksi dengan warga sekitar, dan menggali informasi terkait wilayah-wilayah yang akan kita singgahi nantinya. Nah, mungkin sebelum saya tutup, ada closing statement atau motivasi mungkin tuh untuk anggota HMJ dan seluruh masyarakat ekonomi syariah. Oke, baik. Adapun closing statement dari saya, mahasiswa itu ataupun masa muda itu hanya sekali, maka gunakan masa mudamu terhadap hal-hal yang berarti. Jadilah mahasiswa yang memiliki karakter Islami, dan jadilah mahasiswa yang memang memiliki identitas sebagai mahasiswa, yang dimana tentang intelektual, tentang keislaman, dan juga tentang keindonesiaan. Dari saya yang terakhir, jadilah seberpengaruh mungkin, jadilah sehebat mungkin, jadilah orang yang luar biasa mungkin, dan jadikan hal-hal yang luar biasa tersebut untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ataupun untuk meningkatkan kebaikan. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada Ketua Umum, sangat luar biasa ya. Tadi jadilah manusia yang sebermanfaat mungkin. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan hari ini.
terima kasih kepada Ketua Umum atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi kebermanfaatan bagi banyak orang. Saya Novel Jidan Gifranudin selaku Sekretaris Umum dan Ketua Umum, kami undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.